Selamat malam Bapak-bapak, kawan-kawan semua. Eh, Kali ini saya akan bicarakan soal cara masang THC ya. Sebentar. Ini dalam 2 minggu ini saya udah masang THC. Itu ada dalam 2 minggu itu ada 1, 2, 4, hampir 5 mesin yang kita pasang ya. Salah satunya yang ada di foto ini milik Bapak di Sidoarjo. Jadi kalau dari sisi DIY banget ya. Kemudian kesulitan motong karena sering nabrak. Udah agak lama melakukan pembelian THC tapi masangnya kesulitan. Terus ya kontak saya dan bisa dibantu. Kemudian makanya hari ini sebenarnya idenya belum nggak lama ya Po ya, belum lama. Udah aja karena saya pikir juga banyak yang bakal membutuhkan. Barangkali kawan-kawan membutuhkan, kita bikin aja biar saya jelaskan secara online saja gimana cara masangnya. Sebenarnya masangnya nggak terlalu sulit. Yang berbeda itu cuma nantinya ada di jet axis-nya. Jadi ada modifikasi jet axis. Kalau bagi yang belum, itu kita kasih limit switch atau semacam apa ya? Ya, halo Mas. Kita kasih limit switch atau semacam proximity di jetnya. Oke, yang pertama mungkin buat kawan-kawan yang masih belum tahu apa itu THC. THC adalah perangkat tambahan utility pada CNC plasma yang berfungsi untuk menjaga jarak antara torch dan plat penjaga sehingga berada pada jarak yang relatif sama selama memotong. Jadi kalau kita berhadapan sama CNC plasma itu hampir pasti platnya itu nggak mungkin bisa rata, pasti itu. Apalagi kalau kita berhadapan dengan plat yang tipis 1,5 mili, 2 mili, itu pasti ada lendutan atau melengkung, baik yang disebabkan oleh panasnya pemotongan atau yang bukan. Jadi alat ini itu biar si torchnya itu bisa menyesuaikan kondisi platnya itu, apakah miring, apakah bergelombang, itu nantinya bisa menyesuaikan secara otomatis. Mungkin sebagai gambaran, ini ada video. Ini mesin punya kawan di Kulon Progo, namanya siapa Pop? Andi apa Andis Pop? Namanya Mas Andi. Nah, ini sengaja platnya kita miringkan. Nah, jadi ketika platnya miring, si torchnya bisa ikut naik, dan ketika platnya itu miringnya ke bawah, si torchnya juga bisa ikutan turun. Jadi di sini tidak akan terjadi nabrak. Oke, saya lanjut dulu ke slideshow-nya. Nah, ini. Keuntungan menggunakan THC yang pertama, proses pemotongan tidak terjadi nyantol sehingga proses menjadi lebih cepat. Ini kalau pengalaman kawan juga di Mojokerto, sebelum pakai THC itu dia bisa 2-3 plat per hari.
setelah dipasang itu bisa 5-6 plat per hari. Jadi signifikan lah naiknya. Jadi lebih cepat karena nggak ada insiden seperti nyantol apakah apapun itu. Biasanya kalau plasma kan banyak itu nano ininya masalahnya. Terus mempermudah kerja operator pasti. Jadi operatornya bisa, mungkin saya nggak bilang mesinnya ditinggal ya, tapi paling nggak bisa sambil minum kopi atau makan mie itu masih bisa. Kemudian kualitas hasil potong lebih seragam karena terjaga pada jarak yang baik. Jadi gini, kalau pemotongan CNC plasma kalau jaraknya terlalu jauh itu hasilnya jelek. Kalau terlalu dekat pun juga jelek. Jadi lebih baik dipertahankan pada jarak yang sama, yang optimal. Kemudian yang keempat, penggunaan nozzle dan elektroda yang lebih hemat. Jadi kalau menggunakan THC itu meminimalisir kontak antara si plat dan torch atau nozzle-nya sehingga relatif lebih awet. Itu keuntungan menggunakan THC. Nah, MPI membuat THC bentuknya sebenarnya sederhana seperti ini, seperti kotak sabun. THC adalah jenis perangkat THC yang membaca THC adalah jenis perangkat THC yang membaca tegangan inverter plasma ketika memotong. Nah, jika torch terlalu dekat dengan benda kerja, maka tegangan inverter akan turun. Jika torch menjauh, maka tegangan inverter akan naik. Fenomena fisik itulah yang digunakan untuk mengendalikan ketinggian torch pada posisi yang sama. Jadi, pada sistem THC MPI di ujung torch-nya tidak dibutuhkan alat apapun. Yang kita monitor itu adalah murni tegangan dari inverternya. Jadi kutub kalau inverter itu kan ada biasanya 2 atau apa, kalau yang ini kan ada 3 kutub ya. Yang pertama torch, pilot arc, sama klem ya. Nah yang kita pakai torch sama klemnya yang kita pantau tegangannya. Oke. Kemudian screenshot MPI. Ini sedikit saya perkenalkan tentang screenshot. Screenshot sebenarnya utility tambahan berupa software untuk mendukung sistem mesin CNC plasma profesional. Jadi gini, MPI itu membuat screenshot untuk mendukung sistem mesin CNC plasma profesional. Jadi sering ada pertanyaan gini, apakah THC kalau tanpa screenshot bisa? Jawabannya bisa. Jawabannya tetap bisa. Saya analogikan gini, THC itu seperti limit switch, cuman sensor ya, cuman sekedar sensor. Jadi kerja dia juga tergantung dari sistem CNC plasmanya sendiri. Nah, screenshot ini sebenarnya adalah sistem mesin CNC plasma itu. Misalkan beli THC untuk sistem plasma yang lain, bisa saja. Jadi nggak harus pakai screenshot yang kita atau MPI bikin. Nah, saya perkenalkan screenshot adalah utility tambahan berupa software untuk mendukung sistem mesin CNC plasma profesional. Dukungan kefungsian screenshot itu yang pertama, sinyal penting tersaji dengan baik, sehingga mempermudah navigasi mesin. Kedua, mendukung kefungsian run from here dengan baik. Nah, ini agak absurd juga sih sebenarnya. Artian gini, kefungsian run from here pada match 3 standar untuk plasma itu suka nano. Permasalahannya mungkin nanti Mas Dedi bisa lebih jelaskan karena beliau lebih berpengalaman kalau nggak pakai screenshot. Kemudian yang ketiga, mendukung simulasi gerakan sebelum dipotong. Jadi saya tunjukkan dulu screenshotnya, modelnya seperti ini. Oke, salah.
Nah, screenshotnya tampilannya seperti ini. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian mendukung gerakan piercing height, touch, flat, dan THC dengan baik. Kelima, terdapat hotkeys untuk fungsi-fungsi penting navigasi mesin sehingga mempermudah operator mesin. Jadi fungsi kayak zero, fungsi apa lagi ya, pokoknya kalau mau start itu si operator bisa tinggal bawa keyboard kemana-mana, semuanya tersaji dalam keyboard itu, dan itu nggak ada di Match series standar. Itu sekilas konsep. Kemudian next, nah ini Match series standar cenderung kesulitan di run from here, tidak mendukung fungsi preprosesor NoZ pada scam, tidak terdapat hotkeys untuk fungsi-fungsi pentingnya. Terus, nah ini cara pemaknaan THC dan dilihat pada sistem CNC Match 3. Nah, saya sampai sini dulu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang dirugikan. Kita bisa review dulu. Kita bisa diskusi dulu di area ini. Atau Mas Dedi ada pertanyaan yang biasanya banyak titipan Mas Dedi. Belum ada titipan. Belum ada ya? Belum ada titipan. Sebentar ya. Teman-teman lain ada yang mau nanya? Silakan. Sebentar ya. Rekam dulu ya, Po. Pertanyaannya bentar. Ya, silakan ada yang mau tanya, Mas. Ini tadi bahas run from here ya. Karena di kemarin itu beberapa kasus harus di-delete dulu di code-nya katanya. Jadi baru bisa menjalankan run from here. Kalau kita nggak di-delete dulu untuk proses run from here. Mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain mungkin yang bisa mau di-share. Silakan. Ayo Mas Andri. Saya diam dulu, di akhir-akhir aja nanti. Akhir-akhir aja ya. Akhir-akhir biasanya mau order biasanya. Insya Allah nanti. Ya gimana? Ada belum ada yang nanya katanya. Ya. Belum ada pertanyaan. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi sebenarnya screenshot sama THC ini pengalaman saya terutama ya, mungkin pengalaman Mas Dedi lebih banyak lagi karena yang jual beliau. Kalau pengalaman saya banyak pertanyaan apakah THC ini tanpa screenshot jalan? Jawabnya jalan, dan banyak yang jalan. Nah, bedanya apa kalau dengan screenshot? Mungkin kefungsian yang dimiliki MPI di mesinnya nggak bisa nongol di mesin Anda. Sebenarnya itu aja. Nah, tentang bagaimana nyeting Match 3 standar ini pakai apa THC ini di Match standar, terus terang kita nggak jago di situ, atau saya sendiri belum puas lah dengan settingan Match 3 standar untuk THC itu, karena yang kita anut di sistem camnya itu kan plasma no Z tanpa Z, dan itu nggak bisa difasilitasi di Match 3 standar. Seperti itu. Jadi di sini sekarang saya akan tunjukkan atau jelaskan bagaimana cara masangnya kalau kita menggunakan screenshot. Caranya mungkin nanti kalau pakai Match 3 standar bisa direka-reka sendiri, kira-kira kefungsiannya seperti itu. Oke. Jadi THC itu barangnya seperti ini. Barangnya seperti ini. Barangnya seperti ini. Kemudian dalam setiap pembelian itu ada pasangannya, ini namanya voltage divider.
sekarang dikemas seperti ini, satu kotak hitam seperti ini. Ini voltage dividernya. Jadi cara masangnya sebenarnya sederhana, seperti yang di video itu. Ini kabel biru sama kabel hijau ini dimasukkan ke klem sama torch. Jadi saya buka dulu skematiknya sambil lihat. Nah, ini mungkin diagram ininya ya, diagram bentuknya. Barangnya ini, di sini ada voltmeter. Ini voltmeter ini fungsinya menampilkan tegangan threshold. Jadi seberapa jaraknya ditahan di posisi itu. Ini tampilnya di sini. Bukan aktualnya ya, tapi thresholdnya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kalau bingung apa itu threshold. Kemudian ini multiturn digunakan untuk mengubah tegangan atau ketinggian kerja torchnya. Ini ada sinyal naik, sinyal turun. Kemudian di bagian bawah di sini ini ada 4 kabel. 4 kabel itu ini data input plus, data input min dari voltage divider atau black box-nya. Kemudian hijau sama kuning ini output down sama output up. Nah, di sini dikasih power supply 12 volt. Tolong kalau misalkan ke depan teman-teman ada yang pakai, tolong ini dikasih 12 volt, jangan 24 volt. Kalau 24 volt ya nanti ada yang nggak beres. Kemudian diagram masangnya seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu rumit masangnya. Saya butuh waktu masang satu mesin itu cuma mungkin 2 jam 3 jam selesai, asal kefungsian XYZ-nya sudah tersedia atau sudah jalan. Jadi nggak usah nge-wiring lagi XYZ mesin CNC standar. Nah, diagramnya cuma seperti ini. Jadi ini di sini ada torchnya dikasih kabel diuntal-untal gitu. Nanti masukin ke black box-nya warna hijau. Kemudian yang klem ini warna biru. Kemudian ini plusnya masuk ke sini, masuk ke black box THC-nya. Dan kuning sama hijau ini langsung masuk ke BOB. Nah, berapa alamat yang masuk ke BOB ini tergantung improvisasi kita. Yang penting ada di 5 pin input dari BOB itu. Kalau nggak pin 10, 11, 12, 13 dan 15. Itu diagramnya apakah cuman seperti ini? Ya, cuman seperti ini, sederhana. Terus, nah ini namanya voltage dividernya. Untuk pemasangan voltage divider lebih baik sedekat mungkin dengan inverternya. Kalau pemasangan ininya lebih baik dekat dengan box kontrolnya, dekat dengan BOB-nya. Ya, seperti itu masangnya. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan. Video masangnya sudah ada di YouTube juga.
videonya error ya. Ya, videonya error. Ini barangnya 2. Jadi yang tadi kabel klem itu masuk kabel biru dimasukkan klem, kabel hijau dimasukkan torch, merah masuk merah si kotaknya ini, si THC boxnya ini, hijau masuk hitam masuk ke kabel hitam, kemudian hijau sama kuning masuk ke BOB. Sudah, cuman sesederhana itu ininya, wiringnya, wiring diagramnya. Jadi ya, sekarang bagaimana caranya untuk mengkondisikan record boardnya. Kalau kita memakai metri standar, tentu ini nggak harus dilakukan. Jadi kalau pakai metri standar kan cukup sinyal up sama down itu disajikan dan dimasukkan DOB, terserah gimana kita cara ngolahnya. Nah, tapi kalau pakai screen set ada beberapa penambahan hardware yang harus dilakukan. Penambahannya itu yang pertama, ini ada sinyal jumper, solder pin 10 pada paralel port DB25 ke konektor P8. Jadinya seperti ini. Jadinya. Nah. Ini kita cari pin nomor 10, kemudian kita jumperkan ke sini pakai kabel ini ke P8. Sinyal ini sebenarnya sinyal feedback in position namanya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua, buat touch sensor pada Z aksisnya. Nah, kalau touch sensor biasanya kalau MPI bikinnya seperti ini. Jadi di sini kita pakai timing belt untuk Z-nya. Kemudian di dalam casingnya ini, tutupnya ini ada limit switch-nya. Ada limit switch-nya. Jadi ketika dia bergerak turun, kemudian si torch-nya nyundul plat, si limit switch-nya ini akan tertekan naik. Nah, kalau sudah tertekan berarti dia mengenali atau mengidentifikasi kalau sudah ada plat. Nah, ketika sudah ada plat, dia naik sedikit baru nembak. Ketika sudah nembak, ya sudah, dia langsung jalan. Jadi seperti itu, kasarnya seperti itu. Nah, kemudian coba kita amati lagi yang sebelah sini. Nah, kalau diamati dalam video ini itu, nah, dia gerak ke titik potong, turun, dapat plat, naik dikit, nembak, baru jalan. Nah, sekuennya selalu seperti itu. Jadi dia turun, nyari plat. Ini turun, nyari plat sampai switch-nya tertekan ke atas, switch naik, baru nembak, terus jalan. Nah, karena itu gini, selama dia tidak menyentuh plat, maka si Z ini akan turun terus. Jadi kita mau naruh plat tebel, mau naruh plat tipis itu nggak beda. Kalau di kita udah aja, pokoknya taruh aja, nanti dia akan bergerak turun sampai dengan dapat plat. Kalau nggak dapat plat, dia nggak akan kembali, nggak akan naik dan nggak akan memulai prosesnya. Jadi
lebih fleksibel, apakah platnya itu tebal, apakah platnya tipis, apakah melengkung ke atas, apakah melengkung ke bawah, itu nggak ada soal kalau di sini. Kemudian di sistem THC ini juga nggak ada embel-embel di ujungnya, jadinya nggak nyantol, nggak ada masalah-masalah seperti itu. Nah, untuk pemasangan haturannya sederhana dan cuman seperti itu. Jadi tambahan yang diperlukan itu yang pertama solder breakout boardnya. Ini kita bisa pakai breakout board yang Cina ini, yang murah ini, yang 80-an ribu. Kemudian belakangnya solder dari mana ini? DB25 pin 10 ke P8. Kenapa seperti ini? Ya, nanti bisa kita diskusikan. Ini kenapa kok nggak lewat inputnya sini aja gitu? Kenapa kok langsung dari sini? Gitu. Gimana kalau BOB-nya beda? Beda lagi nih. Beda lagi. Nah, cuman ini saja yang dibutuhkan untuk modifikasi hardware-nya dan si jet axis-nya tadi. Selebihnya itu nanti di settingan software-nya. Lebih pada di settingan software-nya. Kemudian skemanya ya ini. Seperti yang ada di YouTube dan di manualnya. Kalau pas beli, nggak beli juga ini dikasih juga nggak apa-apa. Biasanya dikasih sama Mas Dedi ya. Ini ya. Jadi cuman tinggal masukin ini ke BOB, ini pin berapa, settingkan ke software, selesai. Oke, sampai sini silahkan. Ada yang ditanyakan? Tadinya mau tak demokan, cuman komputer yang saya pakai ini kok nggak ada parallel portnya. Saya yakin kalau ini orang udah bisa CNC XYZ, pasti nggak akan kesulitan penambahannya. Ini nggak banyak dan setting softwarenya juga nanti bisa saya demokan, nggak terlalu. Oke, silahkan ada yang open discuss. Ke Mas Dedi dulu. Mas Dedi biasanya nanyanya pancingan ini. Beliau nanya bukan berarti nggak bisa ya. Emang nggak bisa kalau nanya. Iya benar, bukan berarti nggak bisa, tapi memang nggak bisa beneran. Lah iya. Ada yang mau beli THC, jadi nggak banyak ngomong dulu ya. Lanjutin dulu aja. Ada yang mau beli THC, lanjutin aja dulu. Lanjutin dulu, ya. Bapak-bapak, kawan-kawan, ada yang ditanyakan dulu yang nggak jelas atau yang masih ambigu yang sebelah mananya. Jadi intinya penambahan di breakout board itu cuma di sisi input saja. Kalau sisi input itu biasanya kita pakai untuk limit switch. Nah, ini kita butuh 3. Yang pertama untuk up, down, sama si switch touch Z tadi. Itu 3. Sudah itu saja. Jadi makanya saya kalau ngerjain pemasangan THC, XYZ-nya sudah jalan, apalagi switch Z-nya sudah ada, sejam 2 jam selesai. Nggak terlalu yang wah pasti sudah hari-hari, enggak. Ini saya 2 minggu udah hampir 5 mesin. Mas, Yo. Saya mau tanya Mas. Ya Mas. Saya kan benar-benar awam nih Mas. Lisensi apalagi plasma, baru pengenalan juga. Jadi itu yang di jetnya itu benar-benar cuma hanya switch aja Mas? Ya, switch sama ada doa kecil gitu. Canda Mas, switch doang Mas. Itu ada switch doang. Kita pakai normally open sama COM. Jadi ketika dia menekan plat gitu, dia ngontek gitu. Ketika lepas ya lepas gitu. Cuman kalau ada yang
banyak juga kawan-kawan yang pakai bukan limit switch tapi proximity. Ya biar lebih keren lah ya, ada nyala-nyalanya gitu kan lebih bagus. Kalau proximity kan ada nyala-nyala merahnya, hijau gitu kan lebih bagus. Tapi Lagi Mas kalau boleh tahu harga dari ininya THC paketannya itu berapa ya Mas? Mas Dedi aja lah yang jawab. Saya tahu tapi nggak enak ngomongnya. Baru tanya-tanya aja juga sih Mas. Nah ya udah Mas Dedi aja lah. Kalau sama saya malah ada ongkos dan ongkos lewat saya. Boleh Gimana, nanya? Mas? Ya Pak. Gimana Pak? Itu floating head nggak? Mau floating head? Sebenarnya gini Pak, floating head itu pemahaman saya agak berbeda. Kalau floating head maksudnya itu limit switch bisa ke atas ke bawah, ya. Oke. Ya seperti itu. Jadi Z-nya itu bisa apa? Bisa naik turun gitu loh Pak. Apa ada cutik-cutiknya itu? Enggak, maksudnya kan ketika kalau Z axis itu dikontrol dengan belt, ketika dia nyentuh plat, kalau tidak ada floating, Floating itu. iya kan, kalau nggak ada yang ngambang atau bagian yang ngambang kan dia akan ketekan terus atau motornya kan muter terus sampai dia ngambang kan, sampai sensornya tersentuh gitu kan. Nah, kita sih menyebutnya floating head. Jadi Itu memang sebenarnya ada floating head cuman apa? Langkahnya cuman sebatas switch-nya itu Pak. Ya, memang harus seperti itu kan. Iya, Nggak usah kebablasan. Nanti kebablasan rusak switch-nya. Iya, betul. Oke, berarti kadang kan kasus yang terjadi, ini sharing aja ya. Oke. Kasus yang terjadi itu ketika habis motong, platnya jatuh tapi miring. Nah, itu yang sering ketabrak sebenarnya. Ya, insidental Iya kan? accident itu. Ya. Terus sama satu lagi nambahin mungkin power supply-nya sebaiknya sama dengan yang masuk ke BOB biar bisa sharing ground. Nanti kalau power supply-nya terpisah yang masuk THC, groundingnya harus disambung manual. Kalau enggak nanti signalnya liar biasanya sih. Betul. Jadi gini Pak. Buat yang awam aja. Kalau kita mau paham. Betul. Jadi gini, di dalam manualnya sudah dijelaskan kalau pakai power supply terpisah, tolong groundnya disamakan. Jadi disambung sama, biar levelnya sama. Nah, di dalam manual sudah ada. Nah, sedikit menjawab kenapa kita pakai 12 volt, karena mesinnya MPI semua pakai 12 volt. Jadinya ini dibikin 12 volt gitu Pak. Bukan berarti yang 24 volt nggak bisa. Ini dikasih 12 volt kemudian sistemnya 24 volt, sering juga seperti itu. Tinggal menyamakan level groundnya aja selesai. Sip. Ya besok di improve lagi, dikasih regulator bisa input 36 sampai 7 volt, kan lumayan. Ya. Itu nanti Pak, mungkin nanti setelah itu harganya jadi naik lagi ya Mas. Naik 27.000. Regulatornya 7.000 Pak ya. Iya. Bagus. Sebenarnya gini kita Pak, naikin harganya. Menjawab gini, sebenarnya 24 volt itu bisa. Cuma kekhawatiran kita itu kan udah ada regulatornya juga di dalamnya. Ada regulator juga di dalamnya. Jadi pemilihan resistor dan pemilihan fungsionalnya itu mengacunya 12 volt. Takutnya nggak awet. Dan memang terbukti yang pakai 24 volt selalu ada banyak yang KO Pak. Terus itu auto isolator nggak untuk signal outputnya? Oh iya, auto isolator. Oke, sip. Auto isolator. Dan Ya nanti cukup stabil Pak, sangat stabil. Jadi nggak rewel lah. Kalau misalkan kecuali rusak ya, memang ini ada. Ini saya baru satu terima komplain rusak. Ya tak minta kirim ke sini, kita bantu perbaikan. sip lah. Jadi, Sip, nanti tinggal nanya harga. Jadi masalah repair don't worry lah. Ini buatan kita sendiri, pasti di repairnya lebih gampang. Sip. Pokoknya mendukung.
Siap Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, nyambung dari Pak Ardona tadi, itu yang pengen saya tanyakan sebenarnya. Wah, Saya kan pakai ini, Ya. Ardu, Arduino. Arduino. Iya Mas. Nah, yang kemarin kan sudah Mas Ari bilangin harus kontrolnya harus dirubah. Itu udah setelah terus nyala, saya kasih limit switch, jadinya tak ambil alih pakai controller lain, jadi pakai Arduino lain. Betul. Ya. Itu sudah. Terus habis itu tadi yang saya bingungkan, kan ada 2 output, up sama down. Itu kalau masuk ke Arduino, groundnya itu yang mana itu? Sementara saya pakainya 24 volt. Apa? Ada 2 output apa Mas? Nggak jelas. Outputnya yang dari THC itu kan ada 2, up sama down kan. Ya. Ya. Terus kalau misalnya masuk ke pinnya Arduino, kan pastinya nggak kebaca kan, karena nggak ada groundnya kan itu. Oh enggak, itu ikut ground system. Jadi 12 voltnya itu aja groundnya masukin ke Arduino sama. 12 volt, groundnya 12 volt itu dimasukkan ke Arduino. Arduino-nya. Arduino kan ada groundnya toh Mas? Ya. Ya. Itu tapi saya ini Mas, saya full opto kan itu, pakai opto. Nggak apa-apa. Opto koplo semua. Mm-hmm. Jadi yang di luar 24 volt, yang di luar opto. Mm-hmm. Ya, jadi yang 5 volt dari Arduino itu enggak ke otak-atik gitu, groundnya. Oh, oke terus? Ya nggak apa-apa. Yang Ini saya aja. tanyakan apa enggak dari 12 volt, groundnya 12 volt sama groundnya power supply yang punyanya sistem itu kan 24 volt. Iya, Sama, enggak masalah itu. nggak masalah. Enggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Tinggal nyamain aja Mas, groundnya selesai. Jadi nggak ini kok, nggak runyam kok. Atau nanti Siap. kalau nggak yakin atau apa, boleh kasih saya rangkaian, nanti tak bantu. Siap. Ya. Ini ada yang chatting hampir sama dengan Proma. Sebenarnya terus terang Pak, kiblat kita bikin THC itu Proma Pak. Jadi dulu tahun 2009-2010 kita mulai bikin CNC plasma THC itu kita kenalkan dulu Proma dulu sampai berapa tahun gitu kita pakai Proma. Terus kemudian ada lagi karena Proma Mas Dedi atau itu lebih sulit menghubunginya. Jadinya kita pernah juga pakai buatan Vietnam. Ada dari robot 3D. Itu juga oke. Kemudian setelah itu kita bikin sendiri. Jadi sama dengan Proma, sama kalau bisa pakai Proma ini pasti bisa. Sama pelek. Termasuk fitur ini simulasi up-down-nya ada juga. Jadi gini Pak, itu benar fitur-fitur itu bisa kita samakan dengan Proma. Cuman masalah dulu kita jualan mesin pakai Proma, masalahnya nano-nano juga Pak. Jadi ketika si operator ini pergi, ada temennya iseng mencet-mencet si Promanya, ada pergeseran parameter. Mereka bingung balikinnya Pak. Lempar inverter. Itu beneran, itu banyak kasus-kasus seperti itu banyak. Jadinya yang terjadi setelah kita bikin sendiri THC, akhirnya kita sederhanakan yang fitur yang nggak kepake kita buang semuanya. Siap. Ya kan kadang-kadang butuh untuk melihat apakah Betul. sistemnya jalan apa enggak kan gitu. Kalau levelnya Pak Ardona, oke, setuju saya. Cuman di pasaran kayak gitu Pak, jadi kita jangan repot-repot deh gitu. Betul, nggak usah, nggak perlu. Nggak usah aneh lah Pak. Iya. Wes ngono. Saya tahu arahnya kemana, saya tahu. Ya. Siap, udah bagus. Iya, ada lagi. Yang mendukung, besok nyoba. Ya Pak. Nanti lihat bocoran harga. Ya Pak. Ya, lagi Lanjut. silahkan.
Jadi gampang ininya apa sebenarnya kalau udah nyolder dari pin 10 ke 8 udah kasih apa namanya touch sensor tadi berupa limit switch atau proximity, tak pikir settingannya gampang lah, nggak susah. Ya daripada merana nggak ada PHC-nya nyantol kan. Ya soalnya ini semua yang saya pasang hampir 5 mesin tapi yang kelima ini problemnya sama semua. Jadi ya nggak nyaman aja dengan apa yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi mungkin kalau soal permasalahan atau apa ya kelemahan dari sistem ini itu ada di limit switch-nya sebenarnya. Karena limit switch itu kalau nekan itu butuh gaya yang lumayan. Nyundulnya ke atas gaya yang lumayan. Itu kalau jatuhnya di plat yang melenting, nah itu nantinya agak bergeser jadinya, agak gasruk sedikit gitu kalau bahasa Jawa. Gasruk itu apa ya? Gasruk lah ya. Agak kayak bergesekan sedikit gitu. Itu plat melenting. Cuman nggak sedikit lagi, spoiler lagi ya, nggak lama lagi keluar ohmmeter sensor ya po ya. Jadi nanti kefungsian dari si limit switch-nya itu bisa diambil alih oleh ohmmeter sensor itu. Jadi cuman sekedar nempel nanti langsung terdeteksi platnya. Yang ohmmeter jangan dulu diomongin. Spoiler. Lagi soalnya. Enggak, itu udah dikit lagi. Oh iya, ya itu tahu. Kelemahan sensor ini kalau mendeteksi plat itu tidak bisa di plat yang ada catnya. Nah, jadi kalau pakai limit switch itu mau pakai ada catnya, mau karatnya setebel dempul, bisa-bisa aja. Tapi kalau ohmic dia nggak mau. Biasanya nanti pakai dua-duanya lebih enak. Iya, pakai dua-duanya Pak. Dua-duanya dijual gitu Pak, kata Mas Dedi Pak. Dua-duanya terpasang. Kadang-kadang plat yang karatan kan. Oh susah gitu juga. ya. Jadi maksud Bapak antara limit switch sama itu dipasang berdua gitu. Pasang dua-duanya. Ya. Bisa Pak, bisa. Dipasang dua-duanya. Biar Ya. yang beli yakin. Ya bagus Pak, makasih Pak idenya. Iya. Silakan beli.